Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Novita Dwi Hoirunisa Hania. Saya Sari Ramadhani. Saya Sherly Wiranda. Saya akan menjelaskan mengenai pengolahan air limbah yang bersumber dari dapur. Yang pertama itu dialirkan ke bak kontrol. Fungsinya agar ketika terjadi endapan kotoran itu dapat dikontrol dan dibersihkan dengan mudah. Selanjutnya dilakukan pemisahan lemak, kemudian dialirkan ke dalam bak ekualisasi. Setelah itu dilakukan pengolahan air limbah dengan proses biologis. Yang pertama, proses biologis tersuspensi, yaitu proses lumpur aktif oxidation ditch. Yang kedua, proses biologis biakan melekat, yaitu trickling filter rotating biological contactor atau RBC biofilter. Adalah lagun atau kolam aerasi. Kemudian untuk pengolahan air limbah laundry itu sama pengolahannya seperti pengolahan air limbah dapur, yaitu dialirkan ke bak kontrol, kemudian ke bak ekualisasi, lalu kemudian dilakukan pengolahan air limbah dengan menggunakan proses biologis dan dialirkan ke bak klorinasi, kemudian dibuang ke tempat saluran umum. Kemudian pengolahan air limbah perkantoran juga sama halnya seperti pengolahan air limbah dapur dan laundry, yaitu dialirkan ke bak kontrol, kemudian bak ekualisasi, lalu kemudian dilakukan proses pengolahan air limbah dengan proses biologis. Kemudian dialirkan ke bak klorinasi, setelah itu dibuang ke tempat saluran umum. Baiklah, saya Sari Ramadhanti akan melanjutkan penjelasan dari Novita Dwi Hoirunisa Hania mengenai pengolahan air limbah rumah sakit di ruang operasi. Pertama, dialirkan ke dalam bak kontrol. Fungsinya agar ketika terjadi endapan kotoran dapat dikontrol dan dialirkan dengan mudah. Kemudian dialirkan ke dalam bak ekualisasi. Setelah itu dilakukan proses pengolahan air limbah dengan proses biologis, yaitu yang pertama proses biologis tersuspensi, yaitu proses lumpur aktif oxidation ditch. Yang kedua yaitu proses biologis biakan melekat, trickling filter biological contractor atau RBC filter. Yang ketiga yaitu lagun atau kolam aerasi. Selanjutnya, air yang sudah nampak jernih dialirkan ke dalam bak klorinasi lalu dibuang ke saluran umum. Selanjutnya, pengolahan air limbah rumah sakit yang bersumber dari ruang rawat inap. Air limbah yang bersumber dari ruang rawat inap, pengolahan air limbahnya sama seperti pengolahan limbah dari ruang operasi, yaitu dialirkan ke dalam bak kontrol, kemudian dialirkan ke dalam bak ekualisasi, lalu dilakukan proses pengolahan air limbah dengan proses biologis. Selanjutnya, air yang sudah nampak jernih dialirkan ke dalam bak klorinasi, lalu kemudian dibuang ke saluran umum. Selanjutnya, untuk sumber air limbah yang berasal dari air limpasan tangki septik, yaitu pengolahannya dilakukan dengan cara dialirkan ke dalam bak ekualisasi. Selanjutnya, itu dilakukan pengolahan air limbah dengan proses biologis. Kemudian, air yang sudah jernih dialirkan ke dalam bak klorinasi, lalu kemudian dibuang ke dalam saluran umum. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sari Ramadhanti mengenai pengolahan air limbah laboratorium. Pengolahan air limbah laboratorium dilakukan dengan cara dipisahkan dan ditampung, kemudian dilakukan pengolahan secara fisika dan kimia. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan secara biologis, sama seperti ruangan-ruangan lainnya. Setelah dilakukan proses pengolahan secara biologis, air yang nampak jernih kemudian disalurkan ke bak klorinasi, lalu disalurkan ke saluran umum. Selanjutnya, limbah cair pelarut yang bersifat B3 seperti kloroform, antiseptik, asam, obat atau bahan kimia yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan cara ditampung lalu diproses dalam insinerator. Cara yang kedua, limbah cair ditampung kemudian dikirim ke tempat proses pengolahan limbah B3. Untuk air hujan dilakukan dengan cara mengalirkannya ke sumur resapan kemudian dibuang ke saluran umum.